Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Di sini saya Pak Isra Widiawan bersama teman saya Torik. Di sini kami akan membahas tentang monopoli dan persaingan usaha. Nah, langsung saja, persaingan usaha itu apa sih mas? Persaingan usaha itu? A few moments later. Atau dari monopoli dulu aja. Monopoli itu apa mas? Monopoli aja. Monopoli itu ini. Jadi monopoli itu adalah sebuah kasus di mana ada satu perusahaan besar, satu perusahaan yang menguasai satu pasar tersebut. Jadi pasar tersebut itu sudah dikuasai sama satu perusahaan besar. Nah, jadi nanti karena pasar tersebut sudah dikuasai sama satu perusahaan, jadi nanti harga jual dan lain-lain itu diatur sama satu perusahaan tersebut. Nah, kalau monopoli itu seperti itu, jadi ada satu pihak yang mengatur bagaimana berjalannya sebuah pasar itu tersebut. Nah, kalau ini persaingan usaha itu kebalikannya dari monopoli. Persaingan usaha itu kan ada beberapa perusahaan atau beberapa usaha yang ada di dalam pasar dan mereka saling bersaing, saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di situ. Jadi ya mereka berlomba-lomba agar bisa survive dalam pasar tersebut. Entah itu mereka tentang menaikkan kualitas ataupun menambah inovasi dari mereka itu sendiri. Nah, kalau persaingan usaha itu seperti itu. Jadi kebalikan dari monopoli. Jadi monopoli itu ada satu perusahaan yang menguasai satu pasar itu, tapi semua ditentukan oleh satu perusahaan tersebut dari mas. Ya, singkatnya seperti itu. Sedangkan persaingan usaha itu ada beberapa perusahaan yang bersaing untuk mengunggulkan, bisa di situ escape di satu pasar tetap bersaing gitu. Ya, gitu. Jadi tadi, nah perbedaannya mas antara monopoli dan persaingan usaha itu? Kalau perbedaannya itu kan sudah jelas beda. Jadi kalau monopoli itu karena hanya ada satu perusahaan yang berkuasa, jadi dia itu bisa menentukan harga di pasar tersebut. Jadi harga dalam sebuah pasar harganya itu ya ditentukan oleh si perusahaan yang memonopoli pasar tersebut. Berbanding terbalik dengan persaingan usaha. Kalau persaingan usaha kan harganya yang ditentukan sama pasar tersebut. Para pelaku usaha yang ada di dalamnya itu yang manut harga dari pasar. Jadi pasarnya berapa ya mereka manut. Kalau monopoli kan perusahaan yang memonopoli itu yang buat harga, yang pasang harga. Itu. Terus lagi selain dari sisi harga juga kalau dilihat monopoli itu ini cenderung kualitas barangnya itu gitu-gitu aja, malah bisa dibilang semakin lama semakin menurun karena emang ya mereka berkuasa dalam pasar. Jadi ya itu bodo amat mungkin ya, aku nggak tahu kayak mungkin ya gitu. Jadi kalau menurut gue terus biasanya itu kualitas produknya ya, kalau satu pasar udah dimonopoli itu udah ada monopoli dalam suatu pasar, suatu usaha perdagangan, pasti kualitas barang di dalamnya itu ya gitu-gitu aja, bahkan cenderung menurun. Begitu kan persaingan usaha. Kalau persaingan usaha kan karena adanya persaingan, jadi nanti para perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar, sebuah perdagangan itu mereka berlomba-lomba untuk menaikkan kualitas produk mereka biar cepat laku lah gitu. Dan juga ya yang pelaku usaha itu juga menambah inovasi-inovasi baru ya, biar ada terobosan-terobosan baru biar dinotis sama konsumen. Yang berbeda sama kalau monopoli itu jarang banget ya, bahkan hampir nggak ada inovasi baru yang terlahir setelah kalau pasar itu udah termonopoli, karena ya udah mungkin ya bodo amat aja mungkin ya gini, perusahaan yang memonopoli sebuah pasar itu mereka mungkin udah mikir gini, aku udah bisa menguasai pasar ya, pasar ngikut sama apa yang aku buat, apa yang aku jual, mereka juga beli, nggak usah tambah ini. Mungkin seperti itu. Nah itu tadi teman-teman perbedaannya antara monopoli dan persaingan usaha. Nah untuk dampak apa sih mas? Dampak yang ditimbulkan dari monopoli dan persaingan usaha itu dampak. 2 hours later. Kalau dampaknya ya, yang jelas kalau monopoli itu dampaknya pasti buruk. Kalau persaingan usaha dampaknya pasti bagus. Kenapa? Ini nanti berhubungan langsung dengan yang merasakan dampaknya itu kan langsung dengan konsumen ya. Kalau sebuah pasar sudah dimonopoli oleh satu perusahaan yang
berkuasa di situ, pasti harganya jadi cenderung ya mahal murahnya tergantung dari pihak yang mau monopoli. Dampaknya mungkin harga ikut yang pihak yang mau monopoli itu tadi ya. Jadi kalau mau dinaikkan banget pun ya, misal dari 20 jadi 40 itu kan hak mereka, mereka berkuasa atas hal tersebut, dan para konsumen tidak bisa protes, dan mereka ya dirugikan akan hal itu. Berbeda dengan pesaing usaha kan jadi harganya itu kan untuk pasar, jadi mahal atau murah itu kan relatif ya. Jadi si perusahaan itu cuma bisa ngikut, oh pasarannya segini, aku juga pasang harga segini, biar apa, biar bisa menarik pelanggan. Bahkan aku kasih harga lebih murah sedikit biar banyak yang beli, mungkin itu kan bisa atur harga. Terus dampaknya ya kalau udah ada monopoli ini kualitas barang cenderung menurun dan tidak adanya inovasi baru yang terlahir yang tercetus setelah pasar dimonopoli. Kalau kan berbanding terbalik, kalau persaingan usaha kan ya nanti kan dampaknya baik ya. Jadi perusahaan itu berlomba-lomba menaikkan kualitas dan menambah inovasi baru biar ya konsumen yang ada di pasar tuh bisa lebih tertarik lagi dengan produk yang mereka jual. Iya itu. Dari dampak kedua antara monopoli dan persaingan tersebut, itu buruk yang mana dan mengapa kok buruk dan kenapa kok bisa? Ini kan jelas ya, kita itu monopoli itu nggak ada dampak baiknya, kita harus dihindari, benar-benar dihindari, karena ya yang rugi juga kita sebagai konsumen kan. Yang untung ya mereka sebagai pelaku usaha yang dapat memonopoli, pihak yang dapat memonopoli pasar tersebut ya mereka dapat untung terus. Kita sebagai konsumen yang ya rugi, bisa bilang rugi kan, kita manut, hanya bisa manut kan ya. Itu harus benar-benar harus dihindari ya, yang merugikan kita. Monopoli harus jangan sampai ada monopoli lagi di pasar kita ini, pasar kita ini. Nah, jadi persaingan usaha itu lebih baik karena lebih menyeimbangkan ekonomi ya Mas ya? Ya bisa dibilang gitu ya. Jadi kalau persaingan usaha kan seimbang antara dari pelaku usaha juga mereka bisa jalan, dari konsumen juga tidak merasa terbebani, karena memang ya kan persaingan usaha itu ya dampaknya juga memikirkan ke konsumennya juga. Nah, dari monopoli itu contohnya seperti apa Mas? Contoh dari monopoli ini? Contoh dari monopoli ini aku ambil contoh aja ini ya, dari dulu waktu Indonesia belum merdeka ada yang namanya VOC kan. VOC itu kan VOC itu kan ini dia memonopoli perdagangan di Indonesia. Dia menentukan ya harga rempah ya harganya segini, dari petani mau nggak mau harus manut harga dari kita. Dari VOC-nya tersebut dibayar murah, nggak dibayar mungkin atau gimana, atau cuma dirampas kan, dari petani cuma bisa manut karena perdagangan di Indonesia sudah termonopoli dari oleh VOC itu tadi. Dan dari VOC pun mereka menjual keluar dengan harga yang mahal sesuai dengan mereka. Nah itu contoh monopoli itu seperti itu ya. Jadi diibaratkan dulu waktu zaman penjajahan VOC, mereka memonopoli perdagangan di Indonesia. Mereka membeli bahan rempah-rempah dari petani kita dengan harga yang murah, bahkan bisa dibilang nggak manusiawi harganya, dan mereka menjualnya dengan harga yang seharusnya. Itu kan, dan petani kita nggak bisa protes karena sudah termonopoli, perdagangan di Indonesia sudah termonopoli oleh VOC gitu. Contohnya gitu. Nah, monopoli kan buruk ya Mas ya. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi monopoli tersebut? Kalau untuk zaman sekarang ya Mas ya, kalau untuk zaman sekarang itu mungkin dari pemerintah juga yang harus ikut andil dalam mencegah agar tidak ada monopoli lagi di sini ya, di sekarang ini. Karena gini, hanya kan pemerintah itu kan mereka bisa membuat regulasi, bisa membuat sebuah peraturan supaya apa, perusahaan besar itu mereka punya batasan. Jadi mereka nggak semena-mena
aku buat ini terus ini biar naik lagi, perusahaan kecil nggak dapat jatah kalau nggak ada batasan seperti itu. Jadi dari pemerintah pun harus ikut andil, mereka buat regulasi, buat peraturan biar apa, untuk membatasi dari perusahaan-perusahaan besar itu supaya ya ada batasan, biar apa, biar perusahaan kecil juga bisa ikut nimbrung dalam arus pasar tersebut. Nah terus pemerintah juga harus lebih support lagi kepada para pelaku usaha kecil yang mungkin baru mau join ke dalam mungkin usahanya sepatu atau baju atau gimana, atau F&B kan, yang mau join itu diberi dukungan biar apa, biar persaingan usaha itu selalu ada. Karena kalau udah nggak ada persaingan usaha nanti jadinya ya itu perdagangan pasti akan termonopoli kembali. Jadi supaya tetap ada persaingan usaha di dalam sebuah pasar ya pemerintah juga harus mensupport perusahaan-perusahaan kecil lah yang baru mau ikut nimbrung ke dalam sebuah pasar itu. Caranya ya banyak, kayak sekarang mungkin dari public figure atau tokoh pemerintahan, mereka kalau di sorot media itu sering banget pakai produk lokal, mungkin sepatu atau mungkin batiknya itu dari lokal, atau ya pakaian dan lain-lain itu kan dari produk lokal. Itu kan salah satu bentuk untuk mensupport dari perusahaan-perusahaan kecil biar mereka juga itu bisa berkembang dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Itu salah satu cara lah biar apa, nggak ada monopoli lagi. Intinya persaingan usaha itu harus tetap ada dan harus selalu ada, harus perusahaan-perusahaan itu harus selalu bersaing, entah itu antar perusahaan besar atau perusahaan besar dengan yang kecil, atau antar perusahaan kecil, mereka harus berani untuk bersaing. Ya kalau dari perusahaan kecil mereka harus punya pemikiran yang lebih, jadi mereka harus punya inovasi-inovasi baru, harus punya terobosan-terobosan baru supaya apa? Supaya mereka bisa mengimbangi dari perusahaan-perusahaan yang memang namanya itu sudah besar. Kan ya kita tahu kalau perusahaan yang namanya udah besar kan mereka dapat pasarnya juga gampang kan, dapat pasarnya juga gampang, berbanding terbalik dengan yang perusahaan-perusahaan kecil kan mereka susah masuk pasar karena memang ya mungkin belum terkenal lah dan lain-lain. Nah, jadi karena itu ya perusahaan-perusahaan kecil juga biar bisa escape dalam sebuah arus perdagangan, dalam sebuah arus pasar, yang mereka juga harus membuat terobosan-terobosan baru, membuat inovasi-inovasi baru supaya bisa bertahan dalam pasar tersebut, biar persaingan itu terjaga. Nah itu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai monopoli dan persaingan usaha. Saya berterima kasih kepada Mas Tarik yang telah menemani saya untuk berbincang-bincang pada podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa kembali di podcast baru selanjutnya. Terima kasih, sekian, terima kasih semuanya.